Kali bersama saya Ibu Karlinda De Rosari. Anak-anak, pada masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran 2021-2022, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, sehingga MPLS-nya terjadi secara daring. Baiklah, sebelumnya Ibu mengucapkan limpah terima kasih kepada anak-anak karena sudah mengambil pilihan yang tepat dengan bersekolah di SMPK Ratu Damai Waebalun. Untuk masa MPLS kali ini, Ibu akan membawakan materi mengenai kurikulum 2013 yang akan kita gunakan di tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu, mari kita simak bersama hal-hal apa saja yang perlu anak-anak ketahui tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 digunakan oleh hampir semua sekolah yang berada di Indonesia, termasuk juga di SMPK Ratu Damai Waebalun. Di dalam kurikulum 2013, kita akan dikenalkan dengan materi dari semua mata pelajaran yang sudah termuat di dalam kurikulum 2013, di mana ada 11 mata pelajaran akan kita gunakan selama tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sekarang kita lihat bersama tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Untuk kurikulum 2013 ada 3 tahap yang harus kita ketahui. Tahap pertama adalah tahap kegiatan pendahuluan. Tahap kedua adalah kegiatan inti. Dan tahap yang ketiga adalah kegiatan penutup. Di dalam kegiatan-kegiatan ini, setiap peserta didik sangat diharapkan untuk terlibat aktif. Pada kegiatan pendahuluan, biasanya Bapak Ibu Guru akan menyapa anak-anak untuk menyiapkan diri menerima pelajaran. Dalam hal ini, kondisi setiap peserta didik atau anak-anak harus dalam kondisi yang menyenangkan. Mengapa harus menyenangkan? Karena anak-anak akan menerima pelajaran. Materi pelajaran yang diterima, kita harus dalam kondisi siap atau menyenangkan. Nah, pada hal yang kedua, dalam kegiatan pendahuluan, anak-anak akan diberi materi yang akan kita selesaikan pada pertemuan saat ini atau pada tatap muka saat ini. Nah, materi itu akan memuat kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh anak-anak. Dan kompetensi itu mempunyai manfaat yang sangat bagus untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk karena itu, Ibu sangat mengharapkan bahwa anak-anak harus memperhatikan sungguh-sungguh apa yang diarahkan atau yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Di samping itu, materi yang diberikan Bapak Ibu Guru akan memuat semua kegiatan yang harus dilakukan pada pembelajaran hari itu. Yang berikut, di samping menyampaikan materi, Bapak Ibu Guru juga akan menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, sesudah kegiatan pendahuluan, kita akan masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran ini, siswa harus benar-benar aktif dan sangat diharapkan bekerja sama dalam menerima tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kegiatan dalam pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik.
sini Ibu memberikan apa yang harus anak-anak perhatikan, bahwa guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses 5M. 5M di sini yang pertama adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, atau mengasosiasi, dan yang kelima adalah mengomunikasikan. Jadi anak-anak dalam setiap pembelajaran 5M ini sangat ditekankan. Sesudah itu, guru akan memberikan kompetensi dasar dan akan memberikan kompetensi dasar dari K1 dan K2. K1 ini adalah kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan. Antara lain, mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum di dalam silabus dan RPP. Melewati kegiatan inti, kita masuk pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama anak-anak akan membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang kedua, akan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Refleksi dalam hal ini adalah guru bertanya kembali kepada para peserta didik atau pada anak-anak, materi yang disampaikan hari ini, apakah anak-anak sudah mengerti, sudah paham? Jika belum, maka diberi kesempatan untuk bertanya kembali. Di samping itu, guru juga akan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Apakah materinya sudah kalian ketahui atau kalian masih samar-samar? Nah, dalam hal ini, guru akan bertanya dan kalian juga boleh bertanya kepada Bapak Ibu guru. Setelah melakukan umpan balik, Bapak Ibu guru akan melakukan penilaian. Sesudah melakukan penilaian, Bapak Ibu guru akan memberikan pekerjaan rumah atau menyampaikan rencana pelajaran pada pertemuan berikutnya. Ibu tekankan dalam pembelajaran ini, setelah selesai pada kegiatan inti, maka Bapak Ibu guru akan membuat penilaian. Penilaian di sini berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian untuk menerima pelajaran, sehingga hasilnya akan terlihat pada penilaian. Apakah kalian mendapat nilai yang bagus atau kalian mendapat nilai di bawah rata-rata? Itu akan menjadi ukuran untuk Bapak Ibu guru. Nah, dalam aspek penilaian ini ada 3 hal yang ditekankan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru menuntut atau mengharuskan kalian untuk mengikuti 3 hal ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru akan membuat penilaian pengetahuan, Bapak Ibu guru akan membuat penilaian keterampilan, yang terakhir Bapak Ibu guru akan membuat penilaian terhadap sikap dan perilaku kalian. Jadi ingat, ada 3 hal yang akan dinilai oleh Bapak Ibu guru. Dan ketiga hal ini harus seimbang. Anak yang pintar, anak yang terampil harus mempunyai sikap dan perilaku yang bagus. Jangan anak pintar tapi perilakunya tidak bagus. Jadi seimbang antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Sebaiknya Ibu mengharapkan sikap dan perilaku ini sangatlah bagus agar bisa menunjang pengetahuan dan keterampilan. Di sini kita boleh melihat aspek penilaian pengetahuan. Nanti kalian boleh membaca di sini karakter yang telah diharapkan oleh pemerintah dengan terbentuknya kurikulum ini. Pada keterampilan, aspek keterampilan juga diperlukan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlihat lebih ilmiah dan karakter. Pada aspek penilaian sikap dan perilaku, pada proses pembelajaran, selama proses pembelajaran, penilaian ini akan berlangsung. Jadi pada saat kalian menerima pelajaran, sikap dan perilaku kalian sangat diharapkan
oleh Bapak Ibu Guru untuk bersikap yang bagus, menerima pelajaran, sopan, dan juga tidak perlu harus bergerak dari kiri ke kanan atau dari bangku depan ke bangku belakang. Tetap kita harus menunjukkan sikap dan perilaku yang bagus dalam menerima pelajaran. Pada aspek penilaian, ada beberapa hal yang dituntut untuk kamu boleh melakukannya. Sehingga dalam penilaian, kita sudah berpatok pada hal-hal yang sudah ditetapkan. Untuk tahun pelajaran 2021-2022, SMPK Ratu Damai telah memilih 4 sikap spiritual yang akan dinilai. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Yang kedua, menjalankan ibadat sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, memberi salam pada saat awal dan akhir pelajaran. Dan yang keempat, bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Untuk sikap sosial. Untuk sikap sosial, ada 4 hal yang ditetapkan sekolah yang akan menjadi patokan penilaian. Pada sikap sosial ini ada 4 sikap. Yang pertama adalah sikap jujur. Ada 3 butir di dalam sikap jujur. Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian, tidak menjadi plagiat atau penyalin, mengakui kesalahan dan kekurangan. Jadi sikap jujur itu yang ditekankan. Yang berikut sikap disiplin. Disiplin ada 3 butir lagi yang ditetapkan. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua, patuh terhadap tata tertib. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini kita pentingkan dalam hal disiplin ini karena kita masih belajar dari rumah, sehingga tugas-tugas itu harus dikumpulkan tepat waktu. Yang berikut, sikap tanggung jawab. Ada 3 butir pada sikap tanggung jawab. Yang pertama adalah melaksanakan tugas individu. Yang kedua, menerima risiko dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, tidak menuduh orang lain tanpa bukti. Sikap sosial yang keempat adalah santun. Pada santun ada 3 butir yang ditekankan. Yang pertama adalah menghormati Bapak Ibu Guru atau orang yang lebih tua. Yang kedua, tidak berkata-kata kotor atau kasar. Yang ketiga, bersikap 3S dan 1 tomat. Nah, 3S dan 1 tomat ini kira-kira apakah itu? Yang pertama, 3S adalah senyum, salam, sapa. 1 tomat, tolong, maaf, terima kasih. Jadi, sikap santun yang dituntut adalah senyum, salam, sapa, dan tolong, maaf, terima kasih. Demikian anak-anak materi pengenalan kurikulum 2013 yang Ibu sampaikan pada MPLS kali ini. Ibu berharap kalian di rumah menerima dengan segala senang hati semua materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Pada tahun pelajaran ini kita masih dalam pembelajaran dari rumah. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka di sekolah. Ibu akan menantikan kalian di sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa.